Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya Yosefayani Jaimun, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Rodagala, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Ibu Yuliana Ambukaka, guru kelas 2 SD Negeri Rodagala. Selamat siang Ibu Yul. Selamat siang Ibu Yosefa. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ya, baik. Saya minta waktunya sebentar ya Ibu ya. Nah, Ibu, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu. Nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas Ibu. Baik Bu. Nah, adapun tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan kali ini, saya hanya ingin melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam menyampaikan atau dalam menjalankan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Kira-kira Ibu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas? Iya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya cantumkan. Yang pertama, agar peserta didik dapat membaca bilangan caca sampai 20. Yang kedua, agar peserta didik dapat menuliskan bilangan caca sampai 20. Ya, baik, jadi ada dua tujuan pembelajarannya ya Ibu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Ibu yang akan ingin Ibu sampaikan atau yang ingin Ibu capai di dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan itu. Yang pertama, pengetahuan siswa yang dapat membaca bilangan caca sampai 20. Di area keterampilan yaitu menuliskan bilangan caca sampai 20. Oh ya, berarti area pengembangannya ini ada dua ya Bu, ya Ibu dilihat dari aspek pengetahuan dan juga dari aspek keterampilan siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu, kira-kira rancangan pembelajaran yang Ibu buat ini mungkin ada dari strategi pembelajarannya, metodenya atau media pembelajaran yang akan Ibu pakai di dalam kegiatan itu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Ya, baik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswa itu. Dan untuk modelnya, saya menggunakan pembelajaran CTR mengaitkan dengan dunia nyata. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab juga penugasan. Ya, baik. Jadi rencananya nanti di dalam kelas Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, kemudian menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Ya Ibu, seperti itu? Iya Ibu, ya seperti itu rencana yang saya buat. Nah, bagaimana Ibu dengan media yang akan Ibu pakai di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan media yang ada di sekitar siswa Ibu. LKPD, lembar observasi. Oke, berarti semua itu yang akan Ibu pakai di dalam kelas supaya meningkatkan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas ya Ibu. Nah, kira-kira Ibu, kapan Ibu bisa melakukan kegiatan tersebut? Kebetulan saya guru kelas 2, jadi sudah pasti saya akan mengajar di kelas 2. Kalau waktunya saya akan laksanakan pada hari Kamis. Oke, baik ya Ibu ya. Nanti hari Kamis saya akan berada di kelasnya Ibu. Saya akan melihat
bagaimana proses pembelajaran itu berjalan, bagaimana ibu menggunakan medianya, strategi pembelajaran apa yang akan ibu gunakan di dalam kelas ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, dari percakapan kita hari ini Ibu, apa yang Ibu sudah dapatkan? Sudah baik Ibu. Nah, ya, itu sudah baik ya. Lalu Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang metode apa yang saya akan gunakan. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang, mungkin ya seperti Ibu. Gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oh iya, baik. Bagus, sekarang sudah ibu sudah memiliki gambaran tentang rencana kegiatan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas Ibu ya. Nah, terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya terkait dengan rencana yang akan Ibu jalankan di dalam kelas ketika kegiatan atau ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, nanti sampai bertemu hari Kamis di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan observasi kelas, Ibu mengajar. Jadi nanti saat mengajar Ibu tidak perlu merasa gugup, santai saja Ibu. Baik Bu. Ya, terima kasih Ibu Yuli, sampai bertemu kembali nanti di hari Kamis. Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta Selvi untuk memimpin kita dalam doa. Maju Selvi. Maju. Tutup mata Selvi. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita cek dulu kehadirannya. Iya Bu. Pegang nama ya? Iya Bu. Elia Kinara. Ada Bu. Elson Hola. Ada Bu. Edina Tahan Sanjana. Ada Bu. Jessica Hora. Ada Bu. Jadi Aminya. Ada Bu. Selviana Muno. Selviana Ninya. Ada Bu. Arna Ninya. Rizky Hora. Ada Bu. Titus Bulu. Ada Bu. Baik anak-anak, hari ini kita belajar menghitung 1 sampai 20 ya. Iya Bu. Dengan kita menggunakan media yang berubah baru ya. Iya Bu. Kita hitung sampai dari 1 sampai 20. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pembelajaran hari ini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama kalian dapat membaca bilangan caca sampai
dari 1 sampai 20 ya. Yang kedua, kalian belajar menulis. Iya, Bu. Kasih contoh dulu di papan tulis ya. Iya, Bu. Nah, kita ibu kasih contoh dulu di papan tulis. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Ada berapa semua? Jumlahnya 11. 11 dibaca dibaca 11. Sekarang kita bagi lagi tugas kelompok kita hari ini. Kita belajar sama-sama ya. Belajar kelompok. Nah, kita mulai. Perhatikan di depan sini. Ada. Perhatikan. Kita mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlahnya 11. jumlahnya 11. dibaca 11. S. Baik anak-anak, sekarang setiap kelompok mewakili satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Hasil diskusi tadi, diskusi kelompok tadi. Sekarang saya panggil satu kelompok untuk salah satu dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Yang pertama, saya panggil Deni untuk mempresentasikan di depan kelas. Maju. Maju Deni, bawa itu hasil diskusi. Bawa. Saya memberikan kesempatan kalian untuk menanyakan tentang kegiatan belajar kita hari ini. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang kegiatan tadi? Tentang kegiatan kelompok, ada yang bertanya? Coba Selvi bertanya. Tidak ada? Jessica? Mau bertanya? Erni? Dengan kegiatan tadi, apa kalian senang atau sedih atau tidak senang? Senang Nora? Sedih Elsa? Apanya yang sedih Elsa? Coba jelaskan dulu. Sedihnya di mana? Di mana Elsa? Sedih Bu. Nah, Naura senang. Elsa yang sedih. Bagaimana Elsa merasa sedih dengan kegiatan tadi? Apanya yang sedih? Apanya yang sedih Elsa? Hanya sedih saja?
hanya sedih-sedih saja. Naur yang senang, action yang sedih. Yang lain senang atau sedih? Senang. Marcia, senang atau sedih? Baik dong, baik semua toh? Senang semua. Perhatikan anak-anak di papan tulis. Tadi kita sudah selesai dengan kegiatan kita. Perhatikan anak-anak, perhatikan di depan. Baik, materi hari ini kita sudah selesai. Tapi harus kita tutup dengan doa. Nah. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Yosefa Yani Jaimun, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini saya bersama dengan Bapak Pengajar Praktik, Pak Ayu Tangguh, dengan Ibu Yuliana Amukaka, rekan saya yang hari ini akan diobservasi juga dalam kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa sekali ya Bapak. Terima kasih sudah hadir Bapak. Ibu Yuli terima kasih sudah hadir. Baik Ibu Yuli, percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas. Baik, pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu saat kegiatan berlangsung, saat Ibu diobservasi di dalam kelas, terutama dalam proses pembelajaran? Iya, karena belum terbiasa mungkin saya merasa tegang. Awalnya kegiatannya seperti tegang dan kaku. Terus namun berjalannya waktu rasanya rileks dan biasa saja. Biasanya biasanya seperti itu Ibu. Ketika kita diobservasi pastinya kita akan merasa kaku, merasa tegang begitu. Iya, tapi lama-lama sudah terbiasa. Terbiasa lagi. Iya, luar biasa. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan di dalam kelas kemarin. Itu kira-kira area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan di dalam kelas kemarin itu apa? Iya, mungkin kalau tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan dari aspek pengetahuan dan juga keterampilan untuk menuliskan bilangan kata sampai 20. Oke, Ibu. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan di kelas, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Iya, sudah. Sudah. Apa ada kendala Ibu atau mungkin ada kekurangannya yang Ibu hadapi selama melakukan proses pembelajaran? Hambatan atau kekurangan yang sering terjadi tentunya juga dialami oleh guru-guru yang lain. Belum masih ada siswa yang belum paham bahasa Indonesia dan beberapa lagi yang masih kesulitan. Yang masih kesulitan dalam memahami maksud dan kegiatan yang dilakukan dalam kelas, jadi kurang aktif dalam kelas. Oh iya, jadi karena beberapa siswa masih ada yang belum paham bahasa Indonesia sehingga membuat suasana kelas atau kegiatan pembelajaran itu seolah-olah seperti itu kurang aktif ya Ibu. Betul. Kira-kira biasanya Ibu mengapa hal-hal seperti itu biasanya terjadi ketika di dalam kelas tidak ada proses pembelajaran, kemudian siswanya kurang aktif, itu kira-kira mengapa itu hal itu bisa terjadi? Mungkin karena kurangnya kebiasaan di rumah dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi setiap hari. Juga mungkin karena jumlah siswa dalam kelompoknya terlalu banyak. Jadi nanti saya akan minta siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam
di dalam kelas. Oh, jadi rencananya nanti di dalam kelas itu membiasakan anak untuk menggunakan bahasa Indonesia itu yang akan menjadi rencana untuk ke depan. Iya. Ya baik Ibu, mudah-mudahan nanti rencana yang sudah Ibu matangkan itu bisa terrealisasi dan Ibu bisa memberikan dampak yang positif pada siswa, jadi siswa itu bisa menjadi lebih aktif lagi di dalam kelas ya. Kira-kira Ibu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, misalnya menggunakan bahasa Indonesia dalam kelas, kapan Ibu akan melaksanakan itu? Mungkin dalam waktu dekat, tepatnya saya tidak tahu, tapi saya akan melakukan dengan secepatnya. Luar biasa Ibu ya, jadi yang secepatnya Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab tadi dapat realisasi, dapat yang direncanakan juga segera terwujud, terutama untuk pengembangan di dalam kelas ya. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Pak Ayu untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan observasi, kegiatan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Baik, selamat siang untuk semua. Siang. Yang saya hormati Bapak Kasek, wakil JGP, Ibu yang sekarang membantu dari JGP melakukan observasi. Terima kasih karena telah berjalan kegiatan walaupun di tengah-tengah banyak kekurangan. Jadi prinsip supervisi kita lebih banyak itu di coaching klinik. Lebih banyak itu supervisi tidak dalam kaitan kita ini, sehingga pertanyaan yang harus tadi dan bisa dilatih oleh sebagai guru yang supervisi. Biasanya kalau kita di sini terpaku dengan kita punya RPP, kita bisa dimungkinkan untuk melihat situasi manakala daripada yang mungkin kurang. Jadi sudah banyak menjadi pakar nanti yang akan di program oleh Ibu untuk ke depan dia lebih bangkit, dan Ibu JGP terima kasih banyak atas terselenggaranya kegiatan ini. Yang saya harapkan itu dia secara estafet membantu teman-teman guru untuk melakukan kegiatan materi observasi dengan observasi, sedangkan kegiatan sebagai tidak berarti mentaulah, jadi berarti mengarah itu, tetapi kewajiban kita hasil pengajaran LS itu menjadi tolak ukur untuk Ibu sama JGP ini. Jadi sekali lagi saya sudah omongkan mereka, saya terima kasih banyak. Kalau sampai di sekolah yang uji bisa berjalan kegiatan pendampingan yang ini, dan sungguh biasa kita duduk bertiga untuk saling memberi masukan. Jadi kaji jangan terlalu banyak dan kemudian saya hanya sama, tetapi ini sudah mulai tertuju, sudah punya pengalaman. Sekarang terima kasih, saya kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Yuri. Sama-sama Ibu Museka. Sekian kegiatan pasca observasi saya sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3. Terima kasih banyak Bapak.